Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Ramadan sudah tiba. Kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Perasaan baru kemarin kita sudah berpisah dengan Hari Raya Idul Fitri. Kita baru saja meninggalkan Hari Raya Idul Adha. Tapi ternyata Ramadan sudah berada di tengah-tengah kita. Kira-kira apakah Ramadan ini akan menjadi kisah klasik, kisah lama yang seperti Ramadan-Ramadan lainnya? Ramadan yang hanya penuh dengan tidur, Ramadan yang hanya penuh dengan jadwal berbuka puasa di setiap akhir pekan? Atau Ramadan yang hanya sibuk dengan kuliner? Atau Ramadan yang hanya akan kita isi dengan sahur dan berbuka puasa dengan aneka ragam sajian makanannya? Tetapi apakah kita sudah menjadikan Ramadan yang sedang kita jalani pada hari ini akan menjadi Ramadan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya hari ini, tetapi Ramadan sepenuhnya akan kita jadikan sebagai Ramadan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ramadan yang seharusnya menjadi tempat, menjadi gelanggang untuk mempertaruhkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang berbahagia, seorang muslim ketika melihat sosok dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullahi alaihim, para tabi'in, para salafus saleh, mereka menjadikan Ramadan sebagai tempat yang tidak bisa diganggu gugat. Al-Imam Malik bin Anas dan murid beliau Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i termasuk di antara tokoh-tokoh tabi'in, para ulama dari kalangan salafus soleh yang menjadikan Ramadan tempat untuk tafarruh, konsentrasi, fokus. Al-Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan beliau menghentikan semua majlis-majlis ta'lim beliau, majlis-majlis ilmu beliau. Kenapa? Karena beliau ingin memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan ketaatan. Diriwayatkan bahwasanya beliau sampai berhasil pernah menghatamkan 60 kali Al-Quran selama 1 bulan. Berarti perhitungannya adalah 1 hari beliau bisa menghatamkan 2 kali Al-Quran. Ternyata kita yang menemukan jam yang sama dengan beliau, 24 jam sehari, ternyata keberkahannya yang berbeda dengan antara para salafus saleh dengan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tips, dan ini tentunya yang kami harapkan, dan saya sendiri Al-Fakir berharap dapat Al-Fakir laksanakan. Bagaimana agar Ramadan ini lebih bermakna? Yang pertama, selalu minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Karena hanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ru'yatul hilal, meskipun ini cuma tidak berlangsung hanya untuk ru'yatul hilal Ramadan saja, tetapi salah satu doanya adalah Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamata wal islam. Dan kemudian dikatakan di sini adalah wat taufiq lima tuhibbu wa tardha. Mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama ini adalah doa agar kita diberikan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang penuh dengan makna, Ramadan yang penuh kebaikan, Ramadan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, jangan pernah menjadikan Ramadan ini sebagai cinta sesaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah maqalah dari salafus salih katakan, bi'sal qaum man 'arafa rabbahum fi Ramadan. Bi'sal qaum man 'arafa rabbahum fi Ramadan. Serugi-ruginya, secelaka-celakanya suatu kaum adalah yang hanya mengenal Allah di saat bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan tidak lagi ada Al-Qur'an. Di luar Ramadan tidak ada lagi sedekah. Di luar Ramadan tidak ada lagi halaqah-halaqah. Karena mereka hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Dan inilah orang-orang yang paling celaka. Dan yang ketiga, tuliskan target kamu. Anda, semua jamaah sekalian, apa yang kita targetkan di Ramadan ini? Saya pernah menemukan sosok-sosok orang soleh yang menargetkan di bulan Ramadan ini mereka ingin bersedekah sekian ratus juta. Mereka menargetkan akan menghatamkan sekian puluh kali hataman. Tetapi kadang di antara kita target pun belum tertulis, tetapi kita sudah kalah dengan hawa nafsu kita. Barangkali di antara kita yang sudah terlena, Ramadan memiliki rencana untuk menyiapkan hampers tertentu.
Ramadan ini kita sudah menyiapkan akan memiliki seragam tertentu di hari raya. Di Ramadan ini kita sibuk berbuka puasa di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat. Kita akan berbuka puasa di restoran A, restoran B, dan sebagainya. Tapi pernahkah kita mencanangkan Ramadan ini dengan agenda-agenda kegiatan keluarga kita? Setelah sahur kita punya kesempatan untuk duduk bersama keluarga dalam halaqah Quran. Dan kita menemukan ada satu masjid kita tercinta, Masjid Fatimah Muhammad, yang kita bisa jadikan sebagai referensi, menjadi media, menjadi oase bagi masyarakat sekitar Jakarta Selatan yang ingin merasakan betapa nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Dan terdapat program-program yang sangat luar biasa di Masjid Fatimah Muhammad bagi para jamaah sekalian yang menginginkan untuk ikut serta dalam program Iftarus Shaim, berbuka puasa, berbagi untuk berbuka puasa, atau menyiapkan santap sahur, atau menyalurkan zakat fitrahnya, menyalurkan zakat malnya. Masjid Fatimah Muhammad akan menjadi masjid yang tepat bagi para jamaah untuk menyalurkan bantuan, menyalurkan sedekah, zakat, dan bahkan menghadirkan jasad serta ruh kita untuk aktif dalam kegiatan Ramadan kita di Masjid Fatimah Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita pada tahun ini Ramadan yang sangat-sangat maksimal dalam beribadah. Ramadan yang akan menjadi Ramadan terbaik dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna Ramadan. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan dan jadikanlah kami hamba-hamba yang istiqamah di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan, dan jadikan kami adalah alumni terbaik di bulan Ramadan. Sekian dari saya, Abdul Atiq Syarifuddin dari Masjid Fatimah Muhammad untuk para jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.